edukasi kali ini. Di video ini, saya Iksan Komaniki sebagai penyuluh keluarga berencana akan berkolaborasi dengan Bapak Yaya Mulyana sebagai penyuluh agama Islam. Kami akan membahas topik yang sangat penting, yaitu cegah stunting sejak dari cakit. Topik ini sangat relevan dan dapat mempengaruhi kehidupan remaja sehari-hari. Kami berharap bahwa setelah menonton video ini, para remaja dan calon pengantin akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pencegahan stunting dan dapat mengambil tindakan yang tepat untuk menghadapi situasi yang terjadi di masa depan. Tanpa berlama-lama lagi, ayo kita mulai pembahasan materi tersebut. 21-25 tahun, di mana pada usia itu kematangan fisik untuk melahirkan dan hamil, terus kematangan psikologis, di mana rata-rata pada usia itu sudah mulai masuk tahap dewasa, bukan tahap anak-anak. Kemudian kematangan ekonomi, ya minimal sudah pada bekerja dan sudah beres pendidikan, minimal kuliah atau pendidikan menengah gitu. Nanti juga kalau kondisi fisik, psikologis atau ekonomis sudah matang, akan menghasilkan juga keturunan yang berkualitas. Selanjutnya akan disampaikan bukan versi ya, pandangan atau sisi dari segi penyuluh agama Islam. Maka dipersilakan. Sedangkan untuk membentuk itu, pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan bahwa usia pernikahan hendaklah dilakukan setelah kedua calon pengantin sudah cukup umur, yaitu 19 tahun. Hal ini agar tujuan pokok yakni membentuk generasi yang terbaik terwujud, karena dalam pernikahan hendaklah sehat jasmaninya dan sehat rohaninya serta jauh dari berbagai macam penyakit, terutama yang sekarang melanda melalui yang namanya stunting. Untuk pembebasan dari dan penanganan stunting ini, hendaklah pernikahan itu sudah dewasa baik jasadnya atau rohaninya, fisik dan psikisnya. Artinya akan terwujudnya generasi terbaik itu bila ditunjang. Satu, pernikahan tidak dilakukan terlalu muda. Yang kedua, tidak terlalu banyak hamil atau adanya penjaranan kehamilan. Sedangkan yang ketiga, harus segala sesuatu diawali dengan berdoa, karena sesuatu yang dimulai dengan doa akan berdampak pada kebaikan. Dan inilah yang harus kita lakukan dalam rangka melaksanakan satu aplikasi dari Surah An-Nisa ayat 9 tentang hendaklah orang-orang yang beriman merasa takut jika melahirkan generasi-generasi yang lemah. Sehingga kelemahan itulah yang harus dijauhi, terutama kelemahan dalam segi rohani. Karena kelemahan dalam segi rohani akan berdampak pada kelemahan dalam segi jasmani tersebut. Remaja putra dan putri serta calon pengantin perlu diketahui bahwa di BKKBN ada yang disebut dengan program PUP atau pendewasaan usia perkawinan, di mana usia kawin ideal adalah 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Barangkali kalau usia kawin ideal menurut undang-undang perkawinan atau menurut Kemenag mungkin berbeda lagi. Barangkali bisa disampaikan Pak, berapa usia kawin ideal? Pertama, masalah stunting sesungguhnya bukan hanya persoalan bagian kesehatan saja, tapi itu persoalan yang sangat kompleks. Di satu sisi persoalan itu muncul karena kenyataan di lapangan setelah diteliti dan ditelaah, banyak anak-anak yang secara pertumbuhan entah karena itu kekurangan nutrisi dan gizi atau mungkin karena kekurangan vitamin. Makanya dalam hal ini persoalannya sudah mencakup persoalan yang kompleks, baik itu dari segi kesehatan ataupun dari segi agama. Maka dalam rangka penanganan stunting ini harus dari seluruh unsur masyarakat ikut serta bagaimana caranya menangani paling tidak penurunan stunting. Remaja putra dan putri,
remaja putra dan putri serta Catin, akhirnya kita sampai pada suatu kesimpulan bahwa untuk menurunkan angka stunting atau menjaga supaya tidak ada lagi lahir bayi stunting dari sisi BKKBN dan sisi Kementerian Agama, dalam hal sasarannya adalah remaja, adalah yang pertama pendewasaan usia perkawinan, yang kedua pengaturan jarak kelahiran, dan yang ketiga adalah asupan gizi yang maksimal kepada remaja putra putri ataupun calon pengantin. Dalam hal yang tiga tadi adalah dalam upaya menurunkan angka stunting baru. Barangkali vlog kita, perbincangan kita, atau apalah itu disebutnya, kita akan sambung di lain waktu. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.